Part 1. Kenapa harus investasi halal? Dulu aku pikir investasi itu cuma buat orang kaya. Tapi makin hari, harga kebutuhan makin naik, tabungan makin tipis, dan aku mulai sadar, kalau cuma nabung tanpa strategi, aku nggak akan pernah siap. Sayangnya, waktu cari tahu soal investasi, mayoritas yang muncul justru mengandung riba. Dari bunga bank, cicilan berbunga, sampai sistem yang nggak jelas. Padahal Allah sudah ingatkan, riba itu dosa besar. Memakan riba bagaikan berperang dengan Allah. Aku pun mikir, masa iya aku mau kaya tapi dengan cara yang Allah benci? Dari situ, aku mulai belajar pelan-pelan soal keuangan syariah. Ternyata ada jalur halal yang jarang disorot, yang aman, adil, dan berkah. Yang nggak cuma urus dunia, tapi juga akhirat. Investasi halal itu bukan cuma soal cuan, tapi soal tanggung jawab. Karena rezeki yang diberkahi walau kecil, jauh lebih menenangkan daripada rezeki part 2. Mulai dari mana? 3 cara investasi halal untuk pemula. Setelah niatku bulat untuk cari rezeki yang halal, pertanyaan besarnya muncul. Mulainya dari mana? Aku nggak punya banyak uang, nggak ngerti dunia investasi, dan takut ketipu. Tapi ternyata dunia keuangan syariah itu ramah untuk pemula. Pertama, aku coba reksadana syariah. Modalnya kecil, mulai dari 10-20 ribu, dan dikelola sesuai prinsip Islam. Kedua, emas. Beli emas batangan kecil secara rutin. Stabil, tahan inflasi, dan halal. Ketiga, aku kenal dengan yang namanya urun dana properti syariah. Kita patungan untuk proyek real estate tanpa riba dan bagi hasil transparan. Semuanya bisa dilakukan via aplikasi resmi berizin OJK. Kuncinya cuma satu, pelajari akadnya. Pastikan nggak ada bunga, penalti riba, atau sistem yang mengandung garar ketidakjelasan. Investasi itu bukan soal cepat kaya, tapi soal mengelola amanah. Dan ketika kita pilih jalan halal, part 3, investasi dunia akhirat, minds berkah konstan. Banyak orang mikir investasi cuma soal angka, berapa persen cuan, berapa tahun balik modal. Tapi kalau kamu muslim, investasi itu juga soal niat. Aku pernah kehilangan motivasi karena hasilnya lama. Tapi saat aku mulai niatkan investasi bukan cuma untuk beli rumah atau pensiun, tapi juga untuk menyiapkan sedekah masa depan, bantu orang tua, bahkan biayai dakwah, semangatku balik lagi. Aku tulis target keuangan sebagai doa. Aku sisihkan uang sambil berzikir. Dan aku ingat sabda Nabi, harta yang disedekahkan tak akan mengurangi, tapi justru menambah. Itu jadi prinsipku. Investasi halal bukan jalan instan, tapi ia membangun ketenangan, konsistensi, dan keberkahan. Dan yang terpenting, jauh dari riba. Jangan tunggu kaya untuk mulai. Mulai dulu agar Allah mudahkan jadi kaya yang benar. Karena saat kamu jaga syariatnya dalam finansial, part 4, apa itu riba? Kenapa harus dihindari? Riba itu bukan sekadar bunga bank. Ia adalah dosa besar yang Allah perangi langsung. Dulu aku mikir, masa sih bunga kecil bisa bikin hidup nggak berkah? Tapi ketika aku masuk cicilan motor berbunga, hidupku justru makin sesak. Setiap akhir bulan, uang habis duluan. Saldo minus, hati pun sempit. Aku baru sadar, riba itu kayak racun pelan-pelan, nggak kerasa, tapi mematikan. Allah bilang dalam Quran, orang yang makan riba tak akan berdiri kecuali seperti orang kesurupan. Ngeri. Dari situ, aku mulai lepas semua transaksi yang ada ribanya. Ganti kartu kredit ke debit, batalin cicilan, pindah ke sistem syariah. Memang berat di awal, tapi sejak itu hidupku lebih tenang. Rezeki tetap datang, cukup dan berkah. Jangan tunda taubat dari riba, karena satu langkah menjauhinya bisa jadi titik balik hidup kita. Part 5. Kesalahan finansial Muslim Milenial. Kita sering merasa miskin, padahal gaya hidup kita boros. Scroll marketplace tiap malam, check out impulsif, ikut cicilan demi gaya. Aku juga pernah begitu. Gaji selalu habis padahal punya tanggungan. Tapi ternyata masalahnya bukan pendapatan, tapi cara kelola uang. Aku mulai sadar waktu satu teman bilang, lu gak miskin, lu cuma salah kelola rezeki. Mulai dari situ aku tracking pengeluaran, bedain antara kebutuhan dan keinginan. Dan yang paling penting, aku stop ikut sistem riba. Jangan sampai karena pengen kelihatan mapan, kita ambil cicilan riba yang bikin hidup nggak berkah. Yuk benahi. Mulai dari budgeting sederhana, dan selalu tanya, transaksi ini halal nggak? Karena hidup kita akan ikut apa yang kita izinkan masuk ke dalamnya. Part 6, tips aman beli emas halal tanpa riba. Waktu pertama kali tertarik beli emas, aku langsung tergoda tawaran. Cicilan 0% tanpa DP. Kedengarannya aman, tapi ternyata di balik itu ada akad yang nggak syariah. Dalam Islam, emas harus dibeli secara tunai, ya dan biyadin. Kalau dicicil, biasanya ada markup harga atau ada penalti kalau telat bayar. Itu semua bisa mengandung riba. Untung aku sempat konsultasi ke ustaz dan cek ke platform terpercaya.
Sekarang aku rutin beli emas kecil-kecilan via aplikasi syariah yang udah diawasi OJK dan DSN MUI. Gak perlu langsung 1 gram, bahkan 0,01 gram pun bisa. Yang penting halal. Ingat, jangan tukar ketenangan hati demi emas berkilau. Emasmu kecil tak masalah asal bernilai di sisi Allah. Akad syariah, kunci investasi halal. Banyak orang bilang yang penting untung. Tapi dalam Islam, cara jauh lebih penting dari hasil. Akad adalah fondasi dari setiap transaksi. Aku pernah tertarik ikut investasi online, returnnya tinggi. Tapi saat aku tanya akadnya, jawabannya samar. Pokoknya sistem bagi hasil. Padahal dalam syarilas, ini akad mudharabah, investor mutola, atau musyaran. Aku mundur. Karena tanpa akad yang jelas, bisa jadi uangku haram. Sejak itu, aku hanya pakai platform yang mencantumkan akad secara transparan. Aku belajar bahwa syariat itu pelindung, bukan penghambat. Dia menjaga harta dari ketidakjelasan dan ketamakan. Jangan tergiur iming-iming cuan cepat. Kalau nggak ada akad yang jelas, tinggalkan. Karena keberkahan lebih mahal dari sekadar angka. Part 8. Rezeki dari Allah, bukan dari return investasi. Pernah nggak kamu ngerasa udah ngatur keuangan rapi, investasi halal, tapi hasilnya kecil? Aku juga. Sampai akhirnya aku paham, yang bikin kaya itu bukan return, tapi ridha Allah. Aku pernah bantuin teman dakwah kecil-kecilan, padahal aku lagi bokek. Tapi beberapa hari kemudian, aku dapat proyek tak terduga. Bayarannya besar dan halal. Disitulah aku yakin, rezeki itu soal keberkahan, bukan kalkulasi. Investasi halal itu jalan, bukan sumber. Sumber kita cuma satu, Allah. Jadi saat investasi belum sesuai ekspektasi, jangan menyerah. Terus niatkan karena Allah, terus luruskan tujuan. Karena kadang Allah tunda hasil dunia demi jaga iman kita. Part 9. Modal kecil gak masalah, konsisten itu kuncinya. Awalnya aku malu, masa investasi cuma 10.000 per hari, tapi aku tetap jalanin. Gak peduli kecil, yang penting konsisten. Aku pakai autodebit ke reksadana syariah. Awalnya cuma 100.000 sebulan, tapi setelah 1 tahun hasilnya lumayan. Bukan dari return besar, tapi dari kebiasaan baik. Dan yang paling aku syukuri, aku nggak takut lagi lihat saldo. Dulu selalu minus, sekarang ada cadangan. Konsistensi lebih penting dari jumlah. Allah suka amal kecil tapi terus-menerus. Jadi jangan tunggu kaya untuk mulai investasi halal. Mulai dari sekarang. Dari kecil, dari yang kamu mampu. Karena sejatinya konsistensi itu investasi mental dan spiritual juga. Part 10. Uangmu amanah. Investasi untuk umat dulu aku pikir investasi itu urusan pribadi. Tapi sekarang aku sadar uang yang kita kelola hari ini bisa bantu banyak orang kalau diarahkan dengan benar. Aku kenal satu platform syariah yang bantu bangun rumah duafa lewat patungan urun dana. Modal kecil tapi hasilnya nyata. Disitulah aku lihat bahwa uang bisa jadi amal jariah. Sekarang aku bagi hasil investasiku untuk 2 hal, kebutuhan masa depan dan donasi rutin. Karena aku nggak mau hartaku berhenti di dunia. Kita semua punya amanah. Dan salah satunya, kelola harta dengan cara yang Allah ridha. Jadikan investasi bukan sekadar mengejar kaya, tapi jadi wasilah untuk bantu umat, dakwah, dan akhirat.